Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Cinta di Istana Pasir tahun itu, Aisyah, seorang wanita muda berusia 24 tahun dari desa kecil di Aceh Timur, memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Berbekal keberanian dan doa ibunya, ia meninggalkan kampung halaman demi membantu keluarganya yang tengah kesulitan ekonomi. Aisyah bekerja di sebuah istana megah milik keluarga Sultan Khalid Al Fayez, seorang penguasa kaya raya di Riyadh. Tugasnya sederhana, yaitu menjaga kebersihan ruang-ruang pribadi. Istana itu begitu besar, dengan marmer putih yang berkilauan dan taman yang dihiasi air mancur beraroma mawar. Awalnya, Aisyah merasa canggung berada di lingkungan mewah itu. Namun, ia dikenal sebagai pekerja yang rajin dan rendah hati. Ketulusannya menarik perhatian Sultan Khalid, seorang pria berusia 40 tahun yang dihormati karena kebijaksanaannya. Suatu sore, saat sedang membersihkan perpustakaan, Aisyah tidak sengaja menjatuhkan sebuah buku tua dari rak. Sultan Khalid, yang kebetulan sedang masuk, membantu memungut buku tersebut. Itu adalah momen pertama mereka berbicara. "Apa kamu tahu buku ini?" tanya Sultan dengan senyuman ramah. Aisyah menggeleng. "Saya tidak tahu, Tuan. Tapi kelihatannya sangat berharga. Itu adalah koleksi cerita rakyat Arab. Apakah kamu suka membaca?" "Ya, Tuan. Di kampung saya suka membaca walau buku kami sangat sedikit." Percakapan singkat itu menjadi awal dari interaksi mereka yang semakin akrab. Sultan sering mengundang Aisyah untuk bercerita tentang kehidupannya di Aceh. Aisyah dengan polos berbagi tentang perjuangannya, keluarganya, dan keindahan alam desanya. Sultan Khalid terkesan dengan kesederhanaan dan kebijaksanaan Aisyah, sesuatu yang jarang ia temui di lingkungannya. Ia mulai memperhatikan detail kecil tentang Aisyah, cara dia tersenyum, caranya berbicara penuh hormat, dan ketulusannya. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di atas taman istana, Sultan Khalid memanggil Aisyah. "Aisyah, aku ingin bertanya sesuatu," katanya dengan suara lembut. "Ya, Tuan." Aisyah menjawab dengan jantung berdebar. "Apakah kamu bersedia menjadi bagian dari hidupku?" Aisyah tertegun. "Tuan, saya hanya seorang pelayan, bagaimana mungkin?" Sederhana atau tidak, hati tidak memandang status. "Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tetapi karena apa yang ada di dalam hatimu," ujar Sultan. Keputusan Sultan untuk menikahi seorang TKW tidak diterima dengan mudah oleh keluarganya. Banyak pihak di istana yang meremehkan Aisyah. Namun, Sultan Khalid berdiri teguh. "Kebahagiaan adalah milikku untuk menentukan dan aku memilih Aisyah," katanya kepada kerabatnya. Aisyah sendiri merasa tertekan dengan banyaknya omongan orang, tetapi Sultan Khalid selalu ada untuk mendukungnya. Ia mengajari Aisyah tentang budaya Arab, bahasa, dan tradisi keluarga. Lambat laun, kepribadian Aisyah yang hangat memenangkan hati banyak orang. Pernikahan mereka digelar di sebuah masjid besar di Riyadh. Aisyah mengenakan gaun putih sederhana dengan sulaman emas, dan Sultan Khalid tampak gagah dalam jubah tradisional Arab. Walaupun acara itu penuh kemewahan, ada nuansa kehangatan yang membuatnya berbeda. Setelah menikah, Aisyah menggunakan pengaruhnya untuk membantu banyak TKW lain yang bekerja di Arab Saudi. Bersama Sultan, ia mendirikan yayasan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para pekerja migran. Aisyah dan Sultan Khalid hidup bahagia di istana mereka. Walaupun berbeda budaya, cinta mereka membuktikan bahwa hati tidak pernah salah memilih. Aisyah tetap rendah hati,
dan ia selalu mengenang kampung halamannya sebagai tempat di mana mimpinya dimulai. Setelah menikah, Aisyah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupannya sebagai istri sultan. Ia tidak lagi sekadar seorang TKW, tetapi menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Namun, tanggung jawabnya bertambah besar. Aisyah harus belajar menjalani perannya sebagai istri seorang pemimpin yang dihormati. Sultan Khalid selalu mendukung Aisyah. Ia mengundang guru pribadi untuk mengajarkan bahasa Arab formal, etika kerajaan, dan tradisi lokal. Dalam waktu singkat, Aisyah mampu beradaptasi, tetapi ia tetap mempertahankan kesederhanaan yang membuat Sultan jatuh cinta. Walaupun hidup Aisyah tampak sempurna, ia menghadapi tantangan besar dari orang-orang di istana yang merasa posisinya tidak pantas. Beberapa anggota keluarga Sultan secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. "Apa yang kamu lihat dalam diri wanita ini, Khalid? Dia tidak setara dengan kita," ujar salah satu kerabatnya. Namun Sultan selalu membela istrinya. "Setara atau tidak, aku memilihnya karena hatinya yang mulia. Itu lebih berharga daripada darah biru." Aisyah pun belajar untuk menghadapi cibiran dengan sabar. Ia menjawab kebencian dengan kebaikan dan perlahan. Sikap tulusnya mulai meluluhkan hati mereka yang sebelumnya meremehkannya. Beberapa bulan setelah pernikahan, Sultan Khalid memenuhi janji untuk mengunjungi kampung halaman Aisyah di Aceh. Mereka disambut hangat oleh keluarga dan warga desa. Kehadiran Sultan dengan pakaian tradisional Arab menciptakan kegemparan di desa kecil itu. Ibu Aisyah menangis haru melihat putrinya kini hidup bahagia. "Aku tak pernah membayangkan engkau menikah dengan seorang pemimpin besar," ujarnya sambil memeluk Aisyah. Sultan Khalid juga tersentuh oleh kehangatan keluarga Aisyah. Ia bahkan berinisiatif membantu pembangunan fasilitas desa, seperti sekolah dan klinik sebagai tanda terima kasih. Kehidupan Sultan Khalid dan Aisyah berubah ketika Aisyah mengandung anak pertama mereka. Kabar ini disambut dengan kebahagiaan luar biasa di istana. Namun, kehamilan Aisyah juga membawa kekhawatiran mengingat tubuhnya yang lemah. Selama kehamilan, Sultan Khalid menunjukkan cinta dan perhatian penuh. Ia sering menemani Aisyah membaca Al-Quran dan mendengarkan musik tradisional Aceh. "Anak kita harus mengenal dua budaya, Arab dan Aceh," kata Sultan dengan senyuman. Ketika bayi laki-laki mereka lahir, ia diberi nama Khalid Al-Farhan yang berarti pemimpin yang berbahagia. Bayi itu menjadi simbol cinta dua dunia yang bersatu. Sebagai pemimpin, Sultan Khalid menghadapi tekanan politik dari dalam dan luar negeri. Ada pihak yang mencoba memanfaatkan pernikahannya dengan Aisyah untuk menjatuhkan reputasinya. "Seorang sultan tidak seharusnya menikahi rakyat biasa," ujar beberapa lawannya. Namun, Aisyah mendukung suaminya dengan bijaksana. Ia mengingatkan Sultan bahwa cinta dan ketulusan adalah kekuatan terbesar mereka. Dengan dukungan istrinya, Sultan Khalid mampu menghadapi tekanan tersebut dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang adil dan bijak. Tahun-tahun berlalu, Aisyah dan Sultan Khalid hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Aisyah menjadi tokoh penting dalam kehidupan sosial dan budaya kerajaan. Ia sering mengadakan acara untuk mempererat hubungan antara komunitas pekerja migran dan masyarakat Arab. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aisyah tetap rendah hati meski telah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Ia selalu mengingat pelajaran hidup yang ia dapatkan sebagai TKW, bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau perbedaan budaya. Di malam-malam tenang, Sultan Khalid sering mengajak Aisyah duduk di taman istana, memandang bintang-bintang. "Hidupku sempurna sejak kamu datang, Aisyah," katanya sambil menggenggam tangan istrinya. Dan Aisyah hanya tersenyum, merasa bahagia telah menemukan cinta sejati di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa tahun hidup bahagia bersama Sultan Khalid, Aisyah merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membantu para pekerja migran wanita yang sering mengalami kesulitan di negeri asing. Dengan dukungan Sultan, Aisyah mendirikan sebuah lembaga pendidikan di Riyadh yang memberikan pelatihan keterampilan, pendidikan bahasa, dan bantuan hukum bagi TKW. "Aku ingin mereka memiliki peluang yang lebih baik seperti yang aku dapatkan,"
kata Aisyah dengan penuh semangat. Lembaga ini menjadi bukti nyata cinta dan dedikasi Aisyah untuk membantu sesama, membuatnya dihormati di kalangan masyarakat Arab dan pekerja migran.